Kalau minum es nanti sakit amandel? Tidak, justru kebalik. Ketika kita minum es atau makan es krim itu meredakan si amandel, membuat amandel itu tidak membengkak. Tapi jangan salah, ketika sudah mengorok, sudah mulai sering mengantuk, jangan-jangan itu jadi obstructive sleep apnea. Ujung-ujungnya nih bisa menimbulkan gangguan jantung bahkan sampai stroke. Ya, halo Sobat Sentra. Jumpa lagi kita di program Sentra Stage ya. Sentra Stage ini merupakan program podcast Sentra Medical Hospital Group, tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan keluarga. Dan kali ini saya akan mengangkat topik yang mungkin bagi masyarakat dianggap sepele, tetapi kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sampai dengan dewasa. Apa itu? Nah, itu adalah amandel pada anak. Nah, benarkah amandel pada anak ini kalau misalkan tidak ditangani sejak dini, tidak ditangani secara tuntas, itu akan berdampak sampai dia dewasa? Dan kebanyakan orang juga berpikir operasi amandel itu apakah menakutkan? Nah, untuk membahas ini, saya sudah kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Dr. Kevin Handoko, spesialis THT bedah kepala leher. Apa kabar, Dr. Kevin? Baik, dokter. Luar biasa, sehat ya? Iya, sehat. Senang bisa ketemu Dr. Kevin. Baik, Dok, langsung aja nih. Sebenarnya dokter bisa jelasin kepada Sobat Sentra gitu ya, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan amandel itu, Dok? Apakah itu sama dengan radang tenggorokan atau berbeda? Oke. Halo Sobat Sentra. Perkenalkan, nama saya Dr. Kevin Handoko, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Jadi pada hari ini kalau dokter bilang tadi apa itu amandel. Nah, banyak orang awam ini bilang dikit-dikit sakit amandel, Dok, sakit amandel. Nah, amandel itu apa sih? Amandel itu sejujurnya adalah suatu organ di dalam tubuh kita, yaitu adalah suatu kelenjar yang sebetulnya amandel kita itu kalau orang awam taunya amandel kita hanya ada di tenggorokan, Dok. Tapi sebetulnya amandel kita itu sebetulnya ada 4. Nah, kalau memang orang awam yang saya tangkap itu memang amandel di tenggorok atau yang biasa kita sebut sebagai tonsilla palatina. Nah, tapi selain tonsilla palatina, kita punya beberapa amandel-amandel lain dalam tanda kutip di dalam tubuh kita selain tonsilla palatina itu. Seperti itu, Dok. Oke, jadi ini sudah diluruskan sama Dr. Kevin ya bahwa amandel itu ada di dalam tenggorokan tadi ya, Dok ya. Salah satunya ada di tenggorokan. Ya. Oke, langsung saja, Dok, kita akan bahas lagi, Dok. Sebenarnya kenapa sih, Dok, amandel ini sering banget terjadi pada anak-anak? Oke, buat Sobat Sentra ya, kalau terutama kita lihat penyakit amandel atau mungkin kalau amandel itu kan kita taunya sakit tenggorokan. Sedikit-sedikit radang. Betul. Jadi kenapa pada anak terutama yang tadi pertanyaannya, Dok? Anak kecil itu kan pada umumnya fungsi dari amandel kita itu yang ada di dalam tenggorokan itu adalah untuk menyaring kuman maupun virus. Ketika anak-anak itu banyak kan mungkin anak-anak itu kalau Sobat Sentra lihat ngambil makanan, ngambil mainan terus masukkan ke mulut. Nah, itu otomatis banyak kumannya, banyak virusnya. Jadi ketika anak mengkonsumsi terutama di pada fase oral, fase yang sering memasukkan benda-benda ke dalam mulut, itu fungsi dari amandel atau tonsilla palatina ini adalah untuk menyaring kuman maupun virus, terutama ketika usia di bawah 5 tahun. Nah, itulah fungsi utama dari amandel. Makanya kenapa kan ketika dokter bilang, oh, kenapa anak-anak sering amandel? Ya mungkin salah satunya itu. Karena anak-anak sering memasukkan benda asing atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Seperti itu, Dok. Jadi ya itu karena tangannya nggak bersih, ya gitu, nggak steril, jadi ya mudah terserang infeksi, ya, Dokter. Betul, Dokter. Nah, sebenarnya ini, Dok, saya pengen tanya, apa gejala yang harus diwaspadai orang tua terkait dengan radang pada amandel? Apa gejala-gejalanya, Dok? Oke, untuk radang amandel sendiri sebetulnya ini penyakit yang sangat umum ya di masyarakat, terutama orang-orang sering tahu, oh saya kalau makan atau anak makan sering sakit telan, jadi bikin malas makan ya, nafsu makan malah turun ya, Dok. Betul. Ya, itu gejala utama, udah pasti. Terus kita akan rasa bahwa tenggorokan ini terasa panas. Ya. Terasa panas, terasa tidak nyaman, kemudian ada rasa mengganjal juga mungkin di tenggorokan, dan bahkan kadang-kadang kok nafsu makannya juga berkurang. Nah, seperti kadang-kadang juga memicu batuk-batuk seperti itu, Dokter. Jadi, dan selain itu, ketika kita sudah nyeri menelan sampai nggak nyaman, otomatis bisa menimbulkan demam juga, Dok. Itu yang kita sebut sebagai tonsilopharyngitis akut. Jadi
demam yang disebabkan atau radang di tenggorokan yang bersifat sebentar tapi menimbulkan gejala yang cukup signifikan gitu dok. Nah ini dok, sebenarnya saya pengen tahu gejala atau radang pada amandel itu sebenarnya bisa mulai terjadi pada usia anak berapa dok biasanya? Oke. Untuk karena kita lihat sendiri bahwa tonsilla palatina atau amandel itu sendiri kan dari kecil, bahkan dari sejak lahir itu anak-anak sudah punya. Yang ya, fungsinya itu adalah untuk melindungi dari bakteri dan virus, terutama di bawah usia 5 tahun. Ya dok. Kemudian ketika kita tahu anak-anak makan, kadang-kadang orang tua ini sering anak nggak mau makan kalau nggak mau makan goreng gitu, atau nggak mau makan yang kerupuk-kerupukan, keripik-keripik gitu. Bahkan orang tua, oh gampangnya aja udah saya kasih gorengan, saya kasih makanan yang anak suka. Kadang-kadang yang anak suka tuh justru yang kering-kering, yang goreng-goreng. Nah, itu bisa mengiritasi tenggorokan atau amandel anak-anak. Makanya dari kecil pun sebenarnya usia ya bayi atau bahkan usia 6 bulan atau 1 tahun pun sudah bisa terkena radang amandel dengan sangat mudah dok. Terutama dengan apa? Tergantung dengan apa yang dia konsumsi dan apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Seperti itu. Atau bisa dikatakan begini dok, anak yang masih menyusui agak kurang ya dok, belum bisa terpapar dengan radang amandel. Kan ini kan masih menyusui, Betul, belum banyak, belum ada empati, Ya. belum ada makanan lain yang masuk gitu ya dok. Berarti masih oke lah, masih aman ya. Terutama pada usia-usia yang ketika dia sudah konsumsi makanan setelah 6 bulan ya dok ya. Kan itu kan mulai diberikan makanan ekstra selain ASI, sehingga terutama ASI itu sendiri kan juga bisa menambah daya tahan tubuh, mengandung kolostrum, sehingga masih tergantung oleh ASI kan bayi itu lebih sulit sakit. Tapi sedangkan ketika sudah di atas 6 bulan, ketika sudah konsumsi MPASI, ya tergantung ibunya. Jadi ibunya, orang tuanya memberikan makanan apa. Ketika makanan itu mungkin kotor atau mungkin yang iritatif, otomatis mudah untuk terkena radang tenggorokan atau sakit amandel itu. Jadi pada anak ini tergantung makanan apa yang dia makan ya dok. Betul. Ya? Oke, bisa juga kan anak rentan. Kalau saya ingat banget dulu, umur 3 tahun itu sudah kena amandel dok. Ya. Karena habis minum es, dikasih es gitu. Ya. Es kan juga bisa memicu ya dok, terkena radang amandel itu ya. Jadi sebetulnya gini dok, kalau misalkan saya lihat banyak orang-orang persepsi ini salah sebetulnya. Bilang kalau minum es malah jadi sakit amandel. Sebetulnya justru ketika kita operasi amandel, yang direkomendasikan itu adalah makan es krim dan minum es. Jadi yang salah kaprah ini kadang-kadang awam yang tahu kalau minum es nanti sakit amandel. Tidak, justru kebalik. Ketika kita minum es atau makan es krim itu meredakan si amandel, membuat amandel itu tidak membengkak. Makanya kenapa kita dokter THT menyarankan ketika setelah operasi amandel kita berikan es krim dan minuman dingin. Oke, setelah operasi dok. Betul, setelah operasi. Tapi pada saat dia radang boleh nggak minum es? Nah, sebetulnya gini, yang tidak boleh itu kalau kita makan makanan pedas, makanan yang goreng ataupun yang panas dok. Ketika seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya jaringan itu sedang bengkak atau radang, kita tidak boleh terkena yang panas-panas. Tapi kalau saya jujur tidak pernah melarang orang untuk minum es ketika radang amandel. Karena itu melegakan sesuatu yang panas atau nyeri. Yang tidak boleh itu adalah ketika minum es, itu anak-anak itu akan lebih cenderung gampang pilek. Nah, makanya ketika kita rekomend tidak boleh minum es, tidak boleh makan gorengan, itu sebenarnya minum esnya itu untuk keluhan pileknya dok, supaya hidungnya tidak tersumbat, supaya tidak meler dan lain-lain. Betul. Jadi esnya itu untuk mencegah supaya anak itu tidak pilek. Sedangkan kalau batuk atau sakit tenggorokannya lebih ke gorengan dan makanan-makanan kering yang pedas-pedas begitu dok. Oke. Baik. Tadi dokter sempat menyinggung soal operasi nih dok. Ya. Nah, saya pengen tanya, apakah semua kasus radang amandel atau tonsil palatina tadi itu ditangani, jalan keluarnya udah operasi deh supaya nggak kambuh gitu? Oke. Jadi kita dari masalah amandel ini sendiri kan sebetulnya gampang-gampang susah ya dok ya. Banyak justru yang saya lihat justru cenderung disepelekan. Jadi dianggapnya ini kan batuk pilek biasa. Betul. Gitu kan. Memang ada beberapa yang kita bisa anggap sebagai batuk pilek biasa, ada yang kita tidak bisa anggap sebagai hal yang sepele. Ya, anggap kalau memang kasusnya itu akut, let's say kalau dia di bawah 5 tahun itu, dan misalkan jangka waktu dia batuk pilek itu sebentar, nah itu kita bisa obati dulu mungkin dengan obat-obatan. Jadi tidak semua kasus tonsilofaringitis ini harus kita operasi.
sebetulnya. Tidak selamanya. Tidak selamanya harus selalu dioperasi. Kita bisa dulu coba dengan obat-obatan, Dok. Jadi let's say ketika dia sedang radang akut, justru itu tidak boleh dioperasi ketika radang akut. Nah, kita lihat, kita minumkan dengan obat flu, kita berikan obat radang, pengencer dahak, dan lain-lain. Kita lihat jika memang 1-2 minggu setelah diberikan obat itu sudah membaik, keluhan tidak ada, maka dia berada dalam kondisi tenang, Dok. Kondisi tenang yang tidak menimbulkan keluhan. Tapi itu bukan berarti kondisi ini baik-baik aja. Ya, yang kita perangkap selama ini adalah batuk pilek itu ya udah kalau saya minum obat selesai. Oh tidak, radang tenggorokan itu adalah masalah yang jangka panjang. Jadi bukan masalah cuman 3 hari atau 1 minggu saya minum obat selesai gitu. Masih ada kelanjutan dari itu. Yang kita sebut sebagai tonsilofaringitis kronis atau biasa kita sebut sebagai amandel yang sudah membesar. Nah, ini yang sebetulnya sering orang-orang salah kaprah. Amandel besar tidak menimbulkan apa-apa gitu. Padahal banyak yang bisa muncul dari amandel yang sudah membesar dan tidak kembali ke ukuran semula gitu, Dok. Berarti, Dok, relate dengan ini. Kata orang awam, amandel yang tidak ditangani dengan tuntas saat dia kecil, dia bisa kambuh saat dia dewasa. Karena amandelnya udah gede, katanya udah besar gitu. Itu apakah benar? Ya, itu betul sekali, Dokter Helmi ya. Jadi ketika amandel, fungsi utamanya, amandel dalam tubuh kita kan ada beberapa ya, Dok. Seperti yang saya bilang, nggak cuma di dalam tenggorokan, tapi ada yang di bawah lidah, ada yang kemudian di dalam hidung, di belakang hidung. Nah, semua semua amandel ini yang saling bekerja sama, itu membentuk suatu antibodi. Nah, antibodi ini dipakai ketika usianya seseorang itu sampai usia 5 tahun, Dok. Ya, dia menghasilkan antibodi sampai usia 5 tahun. Fungsinya untuk apa? Sehingga kuman dan bakteri atau virus yang masuk lewat hidung, lewat mulut itu bisa terfilter oleh amandel-amandel yang berada dalam tubuh itu. Nah, ketika di atas usia 5 tahun, otomatis daya tahan tubuh kita akan dipindahkan dari si amandel yang tadinya menyaring kuman dan virus berubah jadi daya tahan tubuh yang sudah matang, sehingga si penyaring di dalam amandel ini sudah tidak terlalu berfungsi. Nah, ketika di atas 5 tahun dan radang itu semakin sering, pilek itu semakin sering, nah si amandel-amandel ini malah menyimpan kuman atau virus, sehingga lama-lama yang tadinya amandel ini kecil, dia lama-lama radang lagi, banyak virus dan kuman yang paparan berulang. Nah, dia akan membesar karena terisi oleh kuman dan virus yang sudah berada di yang sudah menyerang terus-terusan, sehingga dia membesar, Dok, seperti itu. Jikalau ini terus-terusan sering membesar segala macam tidak berobat tuntas, apakah akan jadi penyulit atau komplikasi tertentu misalkan? Ya tentu, Dok. Yang pertama, saya beberapa kali mendapatkan pasien sama. Jadi awalnya dia sudah ketahuan pernah dari usia 8 tahun, 10 tahun amandel. Kata orang tuanya, oh iya ini dari kata dokter amandel. Dok, terus sekarang sering radang. Terus tiba-tiba datang ke poli, sudah muncul abses peritonsil. Nah, udah bernanah. Nah, itu jawaban jawaban yang awamnya mungkin ya. Abses peritonsil tuh adalah kantong nanah berada di sekitar dari amandel. Nah, itu sudah bahaya itu. Kalau sudah muncul nanah dan sudah berkantong di sekitar amandel, bahkan seseorang itu sulit untuk makan. Bahkan ngomong pun sudah berubah suaranya. Seperti itu, Dok. Itu salah satu komplikasi yang ditimbulkan oleh tonsilitis kronis. Tapi ada lagi yang lain-lain banyak. Jadi nggak cuma hanya abses. Tapi yang jelas yang salah satu yang saya sering temukan kalau tidak diangkat, yaitu abses peritonsil, Dok. Dan akan mengganggu pola makan, ya, berbicara juga susah, ya. Bahkan itu berbahaya, Dok. Karena kalau kita ada kantong nanah yang berada di sekitar amandel dan tidak dikeluarkan secepatnya, nanah yang berada di dalam sekitar amandel itu bisa menyebar, bahkan bisa menyebar sampai ke dinding belakang leher, sampai ke bawah leher, dan bahkan bisa menyebabkan sepsis, yaitu adalah infeksi ke seluruh tubuh. Oke, jadi memang ya harus ditangani sampai tuntas. Ya. Betul. Nah ini, Dok, pertanyaan para orang tua yang selalu khawatir, operasi amandel itu katanya sakit banget, jadi menakutkan, dan nggak dianjurkan ya Pak orang tua. Udahlah, Dok, kalau boleh anak saya jangan dioperasi deh, kasih obat aja biar sembuh gitu. Nah, apakah benar nih operasi amandel kok jadi se-scary itu gitu loh? Ya, jadi buat para orang tua ini memang agak ragu. Kadang-kadang
buat operasi amandel itu seperti apa sih tekniknya? Operasi amandel tuh bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi saat ini udah tekniknya sudah modern, nggak seperti zaman dulu. Mungkin kita menggunakan biasanya nih pasien yang mau operasi amandel tuh pasti akan dibius umum satu, ya. Banyak masyarakat awam kita yang kadang-kadang nggak tahu, bahkan dok ini anak saya mau dioperasi amandel langsung di ini ya, nggak dibius ya? Oh nggak mungkin. Jadi nggak mungkin tanpa bius. Jadi satu pasti bius umum, pasti harus rawat inap, dan kemudian anak atau bahkan dewasa pun boleh sebenarnya operasi amandel dok, nggak harus anak-anak. Itu bius umum, harus rawat inap, dan kemudian saat ini kita akan menggunakan biasanya akan menggunakan pembedahan itu tidak lagi menggunakan pisau-pisauan atau tidak menggunakan alat-alat dari besi. Sekarang saat ini teknik modern adalah menggunakan hot tonsilektomi atau menggunakan alat-alat bedah listrik. Jadi seperti cauter, seperti radiofrekuensi atau coblation. Itu adalah alat-alat canggih di mana mungkin kalau awamnya menangkap ini bisa disebut sebagai laser. Jadi hanya kita pegang amandelnya, kemudian kita bakar menggunakan pembakaran menggunakan listrik, sehingga teknik ini akan membuat perdarahan yang muncul dari pembedahan amandel itu semakin sedikit. Jadi cenderung aman dan tidak berbahaya. Minim perdarahan. Betul, minim perdarahan. Oke. Nah dok, kalau gitu saya pengen tahu kapan biasanya dokter THT itu akan menentukan waktu operasi yang tepat bagi pasien mau anak mau dewasa. Kapan sih dok? Apakah dilihat ini amandelnya udah masuk kategori harus dioperasi, ini amandel masih kecil bisa dikasih medikamentosa atau gimana? Jadi pertanyaan yang bagus ya buat dokter Helmi. Jadi kalau dari dokter THT sendiri otomatis kita harus lihat indikasinya. Indikasi itu adalah perlu dioperasi atau tidak. Yang pertama, indikasi yang pertama yang kita lihat adalah biasa apakah seseorang ini sering infeksi atau tidak, keseringan infeksi. Jika sudah ada kriteria namanya Paradise kriteria, itu bahkan dokter anak pun juga setuju bahwa ketika ada seseorang sudah bisa ada radang sekitar 6 kali dalam 1 tahun atau 4 kali dalam 2 tahun berturut-turut atau bahkan 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut, maka itu sudah indikasi untuk dilakukan tonsilektomi. Jadi atau pembedahan amandel. Jadi ketika radang yang sudah berulang dan mengganggu, demam, mengganggu aktivitas, makan juga tidak nyaman, yang sering ya, itu sudah harus diangkat. Karena buat apa kita mempertahankan sesuatu yang isinya tuh sebenarnya kuman. Jadi amandel-amandel yang sudah membesar ini isinya tuh sebenarnya ada kumpulan kuman. Jadi lebih baik kita angkat sehingga sumber infeksinya hilang. Dan otomatis ketika setelah diangkat, makan jadi lebih bebas, mungkin bau mulutnya juga tidak ada. Karena kan kuman itu umumnya akan menghasilkan bau ya dok. Bau mulut juga salah satunya dari amandel gitu. Nah itu salah satu kriteria pertama adalah kriteria sering atau tidaknya infeksi itu timbul. Ya, yang kedua adalah yang belum saya sebutkan tadi, komplikasi dari adanya amandel itu salah satunya bisa menyebabkan mengorok. Jadi banyak juga mungkin snoring. Ya, banyak juga mungkin dari masyarakat atau awam ini belum tahu bahwa ngorok itu dari mana sih? Oh mungkin suami saya ngorok nih normal gitu. Belum tentu. Mengorok itu memang suatu bunyi, tapi apakah ibu-ibu ini betah gitu kalau tidur dengan mengorok yang keras? Nah, salah satu faktor yang menyebabkan mengorok tuh amandel yang besar dok. Jadi nah ketika amandel ini sudah membesar bahkan menutupi jalan nafas di dalam mulut, oksigen itu kan otomatis susah masuk ke dalam tubuh ketika tidur. Nah, oksigen yang kurangnya oksigen ini bahkan selain menimbulkan suara yang tadi ketika kita ada sumbatan, otomatis kan suara itu jadi tinggi ya, jadi keras, jadi mengganggu. Tapi ada komplikasi lain ketika mengoroknya makin keras. Kita harus lihat apakah si orang yang mengorok ini ketika bangun segar atau tidak. Nah, kalau bangun tidak segar, bangun sudah ngantuk, aktivitas konsentrasi menurun, tidak fokus, jangan-jangan orang ini mengidap yang namanya obstructive sleep apnea. Jadi terjadi sumbatan nafas saat tidur. Jadi hati-hati, itu bisa dampaknya bahkan bisa jadi ujung-ujungnya nih bisa menimbulkan gangguan jantung bahkan sampai stroke. Jadi itu berbahaya. Makanya ketika memang tidak sering kambuh, nggak sering kambuh, nggak apa-apa lah, aku nggak usah Tapi jangan salah, ketika sudah mengorok, sudah mulai
sering mengantuk, jangan-jangan itu jadi obstructive sleep apnea. Sehingga itu indikasi juga dok buat dilakukan pengangkatan amandel. Betul. Ya, jadi ini sudah jelas ya dok, kriterianya untuk dilakukan operasi amandel jika baru sudah mendengkur, sudah apa tadi dok? Sering infeksi. Ya oke. Nah kalau gitu dok, setelah dioperasi, baik anak atau orang dewasa, pemulihannya berapa lama sih dok? Oke, jadi ini juga salah satu yang paling sering banyak ditanya kami, anak saya mau operasi atau saya mau pengen operasi amandel, kira-kira sembuhnya berapa lama? Jadi makanya kita sempat singgung ya dok ya, bahwa setelah operasi amandel wajib makan es krim dan minum es, ya, yang itu definite. Pasti saya akan sarankan ke pasien-pasien saya bahwa anaknya atau suaminya ketika setelah operasi harus makan es krim dan minum es. Jadi pemulihannya biasanya tidak lama dok. Jadi 2 minggu. 2 minggu pertama setelah operasi amandel itu periode penting. 2 minggu. Ya. Karena 2 minggu ini menentukan apakah dia terjadi perdarahan lagi atau tidak. Oh bisa. Tetap namanya operasi kan tetap punya resiko. Walaupun kita menggunakan bedah kauter atau bedah listrik yang menggunakan laser ini, masih ada kemungkinan luka itu yang namanya kita lukai kan masih bisa terbuka lagi dok. Jadi kita sarankan memang 2 minggu pertama ini penting. Dan ada beberapa saran-saran yang memang selain makan es krim dan minum es, ada lagi yang lain-lain. Apa tuh dok? Nah, jadi yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah di 2 minggu pertama setelah kita operasi amandel itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang panas, pedas, dan goreng. Karena makanan pedas, goreng, dan panas otomatis dia akan menimbulkan iritasi kepada tenggorokan kita. Mungkin yang tadinya kita sudah bedah baik-baik, dia dengan pedas, panas, dan goreng itu jadi iritasi lagi. Nah, luka yang sudah tertutup pun masih bisa terbuka, dok. Nah, itu resikonya bisa muncul perdarahan. Yang berikutnya, yang tidak boleh dilakukan di 2 minggu pertama, mungkin angkat barang berat, berolahraga. Pengaruhnya apa, dok? Angkat barang berat. Oke, jadi ketika ngangkat barang berat itu kan otomatis ada kekuatan otot yang kita harus angkat. Nah, otomatis ketika kita mengeluarkan effort berlebih, pembuluh darah yang tadinya kita sudah keringkan itu bisa melebar lagi. Sehingga resiko untuk muncul perdarahan juga jadi lebih tinggi dok. Jadi ya otomatis kita cegah itulah sampai 2 minggu. Makanya saya sarankan juga anak-anak yang habis operasi ya 2 minggu pertama jangan olahraga dulu. Kita banyak istirahat ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan ya mungkin minum dengan sedotan dok. Menarik. Nah, belum pernah dengar ya? Belum. Jadi kenapa saya sarankan setelah operasi amandel tidak boleh minum dengan sedotan? Karena minum dengan sedotan itu, kalau kita lihat minum dengan sedotan itu kan, sedotan ini kan kita menarik tekanan ya kan ya. Tekanan di dalam mulut itu menjadi lebih tinggi. Jadi ketika kita minum dengan sedotan setelah operasi amandel, otomatis dia meningkatkan tekanan di dalam mulut. Nah, itu juga ketika dorongan tekanan yang terlalu kuat bisa jadi pembuluh darahnya tertekan dan lukanya itu bisa terbuka. Seperti itu dok. Sebetulnya pantangannya simple. Selama tidak dilanggar, operasi amandel itu cenderung aman. Jarang terjadi perdarahan. Kecuali memang, ya itu saya bilang pantangan-pantangan ini kita langgar, ya otomatis bisa muncul perdarahan setelah operasi. Makanan keras ini juga saya tidak sarankan setelah operasi amandel. Jadi biasanya di 1 minggu pertama, saya selalu sarankan untuk pasien-pasien yang setelah operasi amandel ini mengkonsumsi makanan lunak, tetapi dingin dan yang tidak panas lah. Let's say makan bubur boleh. Boleh, asal bubur dingin. Bubur yang tidak panas. Tidak panas, tidak ada uap panasnya. Tidak ada uap panas, bukan yang baru selesai masak langsung makan, itu enggak. Jadi didinginkan dulu mungkin 1 jam. Ya mungkin bubur kacang boleh, havermut boleh, jus juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang penting halus dan mudah dicerna, bukan yang keras, bukan yang perlu effort lah ibaratnya buat menelannya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk insight yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini masyarakat jadi tahu bahwa betul dokter bilang amandel bukan hanya masalah pada anak-anak tetapi juga masalah orang dewasa. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Thank you banget. Jangan kapok kita undang lagi dok. Siap. Iya. Demikian Sobat Sentra obrolan saya bersama Dr. Kevin Handoko, spesialis TAT bedah kepala dan leher. Kita akan bertemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya ya. Tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa.